Oke, lupakan sejenak soal hype kripto atau tren saham gorengan yang cuma numpang lewat. Karena sepanjang tahun 2025 ini, pasar saham kita dihebohkan sama satu anomali yang luar biasa banget. PT Dharma Henwa Tbk atau kode emitennya DEWA. Pergerakannya itu nggak cuma sekedar naik, tapi benar-benar meroket sampai bikin semua orang, dari investor retail sampai institusi raksasa, penasaran abis. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkak tuntas anatomi di balik lonjakan gila ini langsung dari data dan riset para analis. Jadi, siapkan fokus kalian karena ini bakal seru banget. 384%. Yap, kalian nggak salah dengar. Angka ini bukan sekedar proyeksi halu atau mimpi di siang bolong ya. Ini adalah return nyata, imbal hasil yang udah dicetak sama saham Dewa dari awal sampai akhir tahun 2025. Coba bayangin, sebuah perusahaan kontraktor tambang bisa melipat gandakan nilai pasarnya hampir 4 kali lipat dalam waktu kurang dari setahun kalender. Ini sih definisi nyata dari pencapaian yang bikin market geger. Biar lebih kebayang seberapa ngebutnya lompatan ini, coba kita flashback sedikit. Di awal 2025, saham Dewa ini nyantai aja parkir di level Rp120 per saham. Kelihatannya biasa banget kan? Tapi pelan-pelan, dengan volume yang terus membesar kayak bola salju, harganya konsisten nanjak terus sampai akhirnya tembus Rp580 di akhir tahun. Lompatan secepat ini tuh jujur aja langka banget kejadian buat emiten dengan market cap segede ini. Bagian pertama, fenomena multibagger Dewa. Pasti banyak yang mulai nanya, apakah ini murni hype pasar doang, atau emang ada fundamental kuat di baliknya? Biar kita semua ada di halaman yang sama, saham multibagger itu simpelnya adalah saham yang ngasih imbal hasil berkali-kali lipat dari harga belinya. Dan fenomena kayak gini tuh nggak mungkin terjadi cuma karena hoki. Biasanya ada pertumbuhan bisnis yang super cepat, posisi pasar yang dominan, atau ada katalis gede yang ngerubah total cara pasar ngelihat valuasi perusahaannya. Pertanyaannya, faktor mana nih yang sebenarnya lagi dimainin sama Dewa? Bagian kedua, rahasia di balik lonjakan. Mari kita bedah langsung ke ruang mesin perusahaannya. Ternyata kenaikan ratusan persen tadi bukan cuma keberuntungan buta. Laporan keuangannya ngomong sendiri kok. Pertama, laba bersih mereka meroket tajam, nunjukin kalau bisnisnya lagi sehat-sehatnya. Kedua, pendapatan dari jasa pertambangannya juga tumbuh solid. Dan yang ketiga, ini yang sering banget dilupain orang. Kesehatan keuangan mereka membaik drastis berkat efisiensi operasional dan utang yang makin ditekan. Jadi struktur modal mereka sekarang jauh lebih kokoh. Angka-angka cantik di laporan keuangan tadi pastinya didorong sama realitas di lapangan. Sebagai penyedia jasa tambang, Dewa lagi dapat angin segar dari aktivitas industri pertambangan yang masih sangat kencang. Ditambah lagi, mereka nggak cuma diam, ekspansi jalan terus, dan banyak kontrak kerjasama baru yang berhasil diamankan. Inilah pendorong bisnis real yang bikin market makin pede sama prospek masa depannya. Bagian ketiga, katalis ajaib indeks MSCI. Kinerja fundamental yang bagus aja kadang nggak cukup buat narik saham naik hampir 400%. Nah, ini dia senjata rahasianya. Buat kalian yang mungkin belum familiar, masuk ke indeks MSCI atau Morgan Stanley Capital International itu ibaratnya dapat stempel standar emas. Indeks ini dipakai sama manajer investasi global buat ngatur triliunan dana mereka. Jadi, kalau ada saham masuk ke indeks ini, itu ibarat ngebuka gerbang bendungan air. Bakal ada aliran dana asing gede-gedean yang masuk, yang otomatis bakal langsung ngedongkrak permintaan dan harga sahamnya. Terus kenapa pasar yakin itu Dewa bakal masuk radar MSCI? Jawabannya simple. Karena mereka benar-benar ngehancurin syarat minimumnya. Buat masuk indeks ini, syarat porsi saham beredar di publik alias free float itu minimal 15%. Nah, tebak pencapaian Dewa. Free float mereka sekarang tembus di angka 56,9%. Jauh banget di atas ambang batas. Kombinasi inilah yang memicu ledakan sentimen positif di pasar. Bagian keempat, proyeksi mengejutkan tahun 2026. Pasti kalian di rumah mulai mikir, waduh, harganya udah naik segitu tinggi, udah telat belum sih buat ikutan? Coba tarik napas bentar pas denger angka ini. Rp1.380. Yap, dari data riset yang kita kumpulkan, beberapa perusahaan sekuritas top itu berani banget masang target harga Dewa bisa nyentuh level ini di tahun 2026. Para analis ngelihat fundamental perusahaannya masih ngedukung banget. Dan kalau katalis masuknya Dewa ke indeks MSCI beneran kejadian, angka yang kedengerannya fantastis ini ternyata secara matematis masih sangat masuk akal. Coba kita hitung bareng. Dari harga saat ini di kisaran Rp580, buat nyentuh target Rp1.380, itu artinya masih ada sisa potensi kenaikan atau upside sebesar 138%. Bayangin, saham yang statusnya udah multi-bagger ini diprediksi masih bisa ngelipat gandai nilainya lebih dari 1 kali lipat lagi. Nggak heran kan kalau ini jadi godaan besar dan bikin banyak investor kena sindrom FOMO. Tapi, tunggu dulu.
Bagian kelima, waspada risiko volatilitas tinggi. Hukum gravitasi di pasar saham itu mutlak, jadi kita harus tetap realistis. Semakin tinggi sebuah saham terbang, anginnya juga makin kencang. Ada 3 risiko gede yang mengintai nih. Pertama, volatilitas tinggi. Saham yang udah meroket 384% rentan banget sama aksi profit taking kilat. Ada sentimen negatif dikit aja, harganya bisa anjlok seketika. Kedua, ketergantungan industri. Sehebat apapun Dewa, kalau harga komoditas global jatuh, kinerja mereka pasti ikut terpukul. Dan ketiga, risiko valuasi. Kalau ternyata laporan keuangan kuartal depan meleset dari ekspektasi pasar yang udah kelewat tinggi ini, valuasinya bakal langsung kerasa mahal banget. Terus, strategi mainnya gimana dong? Laporan riset menyarankan langkah-langkah taktis nih. Langkah pertama buat kalian yang udah cuan dan megang barangnya, jangan lupa pasang stop loss buat ngamanin aset kalian. Langkah kedua, buat yang baru mau masuk, kendalikan antusiasmenya. Cicil bertahap aja, jangan all in di satu harga. Dan langkah ketiga yang krusial, wajib hukumnya buat terus pantau berita terkait MSCI dan rilis laporan keuangan kuartalan mereka. Jadi semua data udah dipaparkan. Proyeksi masa depan udah kita bedah, dan risikonya juga udah dikalkulasi dengan jelas. Dewa sekarang lagi berdiri di persimpangan antara fundamental yang solid dan ekspektasi pasar yang meroket tajam. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kalian nih. Berdasarkan analisis yang baru aja kita bahas, apakah Dewa benar-benar bakal jadi saham multi-bagger kalian selanjutnya? Atau justru ini bakal jadi jebakan volatilitas yang nggak kenal ampun? Keputusan dan risikonya murni ada di tangan kalian. Sampai jumpa di bedah data kita selanjutnya.